Sebelum manusia memahami kata sejarah, ada sebuah tanah tua sunyi yang hanya ditemani gumaman angin gurun dan desir air yang tak pernah lelah mengalir. Dua sungai raksasa membelah bumi seperti urat nadi yang memberi kehidupan. Dari kejauhan, hamparan tanah itu mungkin terlihat biasa, kering, tandus, dan tak menjanjikan apapun. Namun justru di sanalah manusia pertama kali menemukan caranya untuk menjadi peradaban. Mesopotamia, sebuah nama yang kelak akan menggetarkan ruang kelas, buku sejarah, dan catatan agama. Sebuah dunia yang lahir bukan dari emas atau kemenangan, tetapi dari kerja keras yang dimulai oleh tangan-tangan yang bahkan tak kita kenal namanya. Mereka bukan pahlawan besar, mereka hanya manusia sederhana yang mencoba bertahan hidup. Tapi tanpa mereka, mungkin dunia tidak akan pernah mengenal konsep kota, angka, roda, kalender, dan tulisan. Di tanah yang dikelilingi dua sungai, Tigris dan Eufrat, air tidak hanya menjadi sumber hidup. Air adalah awal mula dari peradaban. Dari butiran tanah liat, manusia mengukir hukum. Dari gerak bintang, mereka membaca waktu. Dari panen yang berhasil, mereka mencipta perdagangan. Dan dari rasa takjub akan alam, lahirlah dewa-dewa pertama. Mesopotamia bukan hanya tempat lahirnya kota, melainkan tempat lahirnya pertanyaan. Pertanyaan tentang kekuasaan, tentang hidup, mati, manusia, dan Tuhan. Disinilah segalanya bermula. Sebelum Babilonia berdiri, sebelum Gilgamesh menjadi legenda, dan sebelum dunia mengenal peradaban, Mesopotamia sudah lebih dulu bernafas. Inilah perjalanan kita. Kita tidak hanya membuka sejarah, kita kembali ke halaman pertama dari kisah umat manusia. Jika kita menelusuri peta dunia kuno, perhatian kita akan tertarik pada sebuah wilayah yang tampaknya biasa saja. Namun tanah itu memiliki satu anugerah yang jauh lebih berharga, yaitu air yang mengalir tanpa henti. Dua sungai raksasa, Tigris dan Eufrat, memeluk dataran luas ini dari utara hingga selatan. Setiap tahun, sungai-sungai ini meluap dan meninggalkan lumpur hitam subur, tanah yang cukup kuat untuk menghidupi ribuan jiwa. Para pendatang awal yang tiba di sini perlahan menyadari sesuatu. Inilah tempat di mana manusia dapat berhenti mengembara. Sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, kelompok manusia mulai menetap di lembah sungai ini. Mereka menanam gandum dan jelai, menjinakkan domba dan kambing, dan secara perlahan berubah dari pengembara menjadi petani. Dari tenda menjadi desa, dan dari desa menjadi pusat kehidupan yang teratur. Wilayah Mesopotamia kemudian terbagi menjadi dua zona utama, yaitu Mesopotamia Utara dan Mesopotamia Selatan. Dari tanah inilah lahir pemikiran, organisasi, dan struktur sosial pertama. Disinilah kota Uruk berdiri, kota yang dianggap sebagai salah satu kota pertama di dunia. Disinilah tulisan paku kuniform tercipta, tercoret pada tablet tanah liat. Disinilah kalender disusun, hukum ditetapkan, perdagangan lahir, dan kekuasaan mendapat wajahnya. Mesopotamia bukan sekedar lokasi geografis, ia adalah landasan tempat dunia belajar berdiri. Dan dari aliran sungai inilah sejarah mulai bergerak. Ketika manusia mulai menetap di tanah Mesopotamia, kehidupan perlahan membentuk dirinya sendiri. Dari ladang yang disirami sungai Tigris dan Eufrat, tumbuhlah bukan hanya tanaman, tetapi juga masyarakat. Mereka datang dari berbagai arah, dari gurun, dari dataran tinggi, dan dari padang luas yang jauh. Mereka membawa bahasa, budaya, dan cara hidup masing-masing. Namun ketika mereka bertemu di negeri ini, semua menyatu menjadi satu identitas baru, yaitu manusia Mesopotamia. Di sini, kehidupan tidak lagi hanya tentang berburu dan berpindah tempat. Orang-orangnya mulai mengenal pekerjaan, mengenal tanggung jawab, dan mengenal aturan. Ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi pengolah tanah, ada yang menjadi pedagang yang berlayar menyusuri sungai, dan ada pula yang menjadi pencatat sejarah dengan goresan pena pada tanah liat basah. Perlahan, struktur sosial terbentuk, bukan karena aturan tertulis, tapi karena kebutuhan hidup menuntut demikian. Pada puncak tertinggi, berdirilah raja. Ia memimpin perang, mengatur tanah, memutuskan hukum, dan dianggap sebagai penghubung antara manusia dan para dewa. Di sisinya berdiri para pendeta, orang-orang yang membaca bintang, menafsirkan tanda dari langit, menjaga kuil, dan memastikan hubungan manusia dengan yang ilahi tetap terjaga. Lalu ada para juru tulis yang tidak memegang pedang, namun memegang pena.
Dari merekalah sejarah selamat dari keheningan zaman. Di bawahnya, kehidupan ekonomi berdenyut melalui tangan para pengrajin dan pedagang. Mereka menempa logam, menenun kain, mencetak gerabah, dan membawa barang-barang ini ke kota lain. Sungai adalah jalan raya mereka, jalur yang menghubungkan kota dengan dunia luar. Sementara itu, di ladang-ladang luas, barisan manusia bekerja dari pagi hingga senja. Petani dan buruh adalah tulang punggung peradaban ini. Dari tangan mereka, gandum tumbuh. Dari keringat mereka, kota bertahan. Dan di dasar piramida sosial, ada mereka yang tidak pernah disebut dalam catatan sejarah, yaitu para budak. Banyak dari mereka adalah tawanan perang, atau orang miskin yang jatuh dalam utang. Mereka bekerja dalam senyap, tanpa pujian, dan tanpa nama. Namun harus kita akui, banyak bangunan megah Mesopotamia yang berdiri karena tangan-tangan mereka. Semua lapisan itu hidup berdampingan, meskipun tidak selalu damai, tidak selalu adil, tetapi selalu bergerak. Itulah Mesopotamia, sebuah peradaban yang berdenyut oleh ribuan kehidupan yang berbeda, namun saling terhubung oleh sungai yang sama. Di pasar terdengar tawar-menawar, di kuil terdengar doa dan mantra, di ladang terdengar teriakan komando, dan di pusat kota, roda pemerintahan berputar. Masyarakat Mesopotamia bukanlah sekedar kumpulan manusia. Mereka adalah mesin besar bernama peradaban. Setiap bagian memiliki fungsinya, dan semuanya saling bergantung. Dari mereka, peradaban dunia belajar bagaimana mengatur diri, bagaimana membangun kota, dan bagaimana hidup bersama dalam jumlah yang besar. Dari kota kecil tanpa nama, Mesopotamia tumbuh menjadi dunia. Mesopotamia bukan hanya dikenal dalam catatan para arkeolog atau di museum-museum modern. Nama dan kisahnya telah melewati ribuan tahun, menembus waktu, dan muncul dalam kitab-kitab suci, terutama Alkitab. Bagi banyak orang yang membaca teks keagamaan sejak kecil, mungkin tanpa disadari, mereka pernah menyebut nama-nama kota yang termasuk dalam wilayah Mesopotamia. Kota-kota itu bukan sekedar titik di peta. Mereka adalah panggung dari peristiwa besar yang membentuk keyakinan jutaan manusia. Dalam kisah penciptaan, ketika Alkitab menyebut sebuah taman bernama Eden yang dialiri 4 sungai, 2 diantaranya adalah Tigris dan Eufrat, sungai utama Mesopotamia. Ini bukan sekedar kebetulan geografis. Ada sebuah pesan simbolis bahwa akar awal umat manusia, setidaknya dalam tradisi keagamaan, mengarah pada daerah yang sama dengan tempat lahirnya peradaban pertama. Mesopotamia sering dianggap sebagai salah satu kemungkinan lokasi dari kisah Eden, sebuah tempat di mana langit dan bumi pertama kali menyapa manusia. Kita juga mengenal kisah Menara Babel, sebuah monumen ambisi manusia untuk menyamai langit. Babel atau Babylon adalah kota besar di Mesopotamia, dan cerita itu mengisahkan bagaimana manusia pernah mencoba mendekati posisi Tuhan dengan membangun menara yang menjulang tinggi. Namun kesombongan itu berujung pada kekacauan bahasa dan penyebaran manusia ke seluruh penjuru bumi. Terlepas dari keyakinan pribadi, kisah Babel memberi gambaran kuat tentang kota Mesopotamia sebagai pusat pembangunan, kekuasaan, dan keinginan untuk melampaui batas. Di kitab yang sama juga disebut Ur-Kasdim, kota yang diyakini sebagai tempat asal Abraham, sosok penting bagi 3 agama besar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam. Dari tanah Mesopotamia inilah Abraham berangkat meninggalkan kampung halamannya menuju tanah yang dijanjikan. Artinya, perjalanan spiritual yang mempengaruhi sejarah agama tidak dimulai dari tempat yang asing, tetapi dari pusat peradaban itu sendiri. Nama-nama lain yang juga sering muncul adalah Asyur, Babel, Niniwe, Akkad, dan Aram. Semua adalah anak dari tanah yang sama, tanah yang kini kita sebut Mesopotamia. Melalui Alkitab, Mesopotamia bukan sekedar lokasi sejarah. Ia menjadi bagian dari imajinasi spiritual umat manusia, menjadi titik awal, simbol asal-usul, tempat di mana hubungan antara manusia dan Tuhan pertama kali diceritakan. Dan ketika kita membaca kembali kisah-kisah itu dengan kacamata peradaban, kita melihat sesuatu yang lebih dalam. Kita mulai menyadari bahwa sejarah dan kepercayaan bukan 2 jalan yang berbeda, melainkan 2 aliran sungai yang mengalir menuju muara yang sama. Mesopotamia hidup bukan hanya di tanahnya, tetapi dalam teks, dalam keyakinan, dan dalam ingatan panjang umat manusia. Dari tanah yang awalnya hanya dihuni oleh para petani dan pengrajin sederhana, Mesopotamia perlahan berubah menjadi pusat keajaiban manusia. Segalanya dimulai dari kebutuhan untuk bertahan hidup, bagaimana mengatur air, bagaimana menyimpan panen, dan bagaimana membagi tanah. Namun kebutuhan kecil itu akhirnya menjadi fondasi lahirnya kota, pemerintahan, dan teknologi. Di lembah ini, manusia pertama kali belajar untuk menarsibkan waktu. Mereka mengamati bintang,
menghitung perubahan musim, lalu menciptakan kalender. Kalender itu membantu menentukan kapan harus menanam, kapan harus memanen, dan kapan air sungai akan naik. Bagi kita hari ini mungkin terdengar sederhana, namun di masa itu, perhitungan waktu adalah revolusi besar, karena dari sanalah perencanaan lahir. Mereka juga menciptakan sistem tulisan paku atau cuneiform dengan menekan alat runcing pada tanah liat basah. Tanda-tanda kecil itu bukan lagi sekedar gambar, tetapi lambang suara, jumlah, dan peristiwa. Dengan tulisan ini, mereka mencatat pembayaran, perjanjian, dan hukum. Dunia untuk pertama kalinya memiliki ingatan yang tidak bergantung pada mulut manusia. Dan ketika manusia mampu menyimpan pikiran dalam bentuk tulisan, peradaban mulai melompat maju. Sementara itu, kota-kota tumbuh seperti bintang yang menyala satu persatu. Uruk, Ur, Kish, Lagash, Akkad, dan Babylon menjadi pusat perdagangan dan budaya. Masing-masing memiliki kuil megah yang disebut zigurat, menjulang tinggi seakan ingin menyentuh langit. Dari kejauhan, bangunan ini tampak seperti gunung yang diciptakan oleh manusia, tempat dewa dan manusia saling berjumpa. Perdagangan berkembang lebih jauh. Dari Mesopotamia, mereka mengirim kain, gandum, dan minyak. Sebagai gantinya datang batu mulia, kayu cedar dari Lebanon, dan tembaga dari Anatolia. Sungai menjadi jalur kehidupan, dan padang pasir bukan lagi batas, melainkan jalan. Namun peradaban tidak hanya tumbuh dalam hal material. Mereka juga membangun sistem hukum untuk mengatur masyarakat yang semakin besar. Salah satunya ialah Kode Hammurabi, salah satu hukum tertulis tertua di dunia. Di dalamnya terdapat peraturan tentang keluarga, perdagangan, dan keadilan. Mata ganti mata, begitu salah satu prinsip yang terkenal, menandakan tekad mereka menjaga keseimbangan antara kejahatan dan hukuman. Ilmu pengetahuan pun berkembang. Mereka menghitung luas lahan, mencatat posisi bintang, bahkan mulai memahami konsep angka. Dari peradaban ini, dunia kelak belajar berhitung, belajar membangun, dan belajar berpikir. Mesopotamia berkembang bukan karena keajaiban, melainkan karena kerja keras manusia yang bermimpi lebih besar dibandingkan zamannya. Mereka membentuk sungai, menata tanah, mendirikan kota, dan menulis sejarah mereka sendiri. Setiap generasi mewariskan sesuatu yang baru, hingga akhirnya Mesopotamia berdiri sebagai salah satu titik tertinggi evolusi peradaban manusia. Di tanah ini, dunia belajar menjadi dunia, dan perlahan, panggung sejarah pun bersiap untuk menyambut bangsa-bangsa besar yang akan naik dan turun silih berganti, membawa Mesopotamia menuju puncak kejayaan, sekaligus menuju babak-babak penuh konflik dan perebutan kekuasaan. Ketika kita menelusuri sejarah Mesopotamia, kita tidak sedang menelusuri kisah satu bangsa, tetapi sebuah panggung besar tempat berbagai peradaban naik, bersinar, lalu runtuh. Mesopotamia kala itu seperti singgasana emas yang tidak pernah dimiliki satu raja selamanya. Ia berpindah tangan, ia direbut, ia dipertahankan dengan darah, pedang, dan kecerdasan. Dan setiap bangsa yang berkuasa di tanah ini meninggalkan jejak peradaban yang tak dapat dihapus oleh waktu. Sumeria adalah yang pertama. Mereka membangun kota, menciptakan aksara, dan merumuskan sistem sosial. Seolah-olah merekalah fondasi yang kelak menjadi dasar peradaban dunia. Dari tangan merekalah kota-kota pertama lahir, Uruk, Ur, Lagash, tempat raja-raja turun dari langit dalam mitologi mereka, dan tempat manusia belajar hidup dalam tatanan yang lebih besar daripada suku dan keluarga. Namun peradaban tidak berjalan satu arah. Ketika kejayaan Sumer memudar, muncul bangsa baru yang mengambil peran di panggung sejarah. Lalu datang Akkadia, dipimpin oleh seorang tokoh yang namanya bergema hingga kini, Sargon dari Akkad. Ia bukan hanya raja, ia adalah penakluk pertama dalam sejarah dunia. Orang yang menyatukan negeri-negeri Sumeria ke dalam satu kekaisaran besar. Ketika Akkadia menguasai Mesopotamia, dunia berubah. Untuk pertama kalinya, wilayah luas diperintah oleh satu tangan, satu mahkota, dan satu bendera. Tetapi kekuasaan besar adalah seperti api. Ia memberi cahaya, namun juga bisa membakar dirinya sendiri. Kekaisaran Akkadia akhirnya runtuh, dan panggung kembali kosong. Kosong, hanya untuk ditempati oleh penguasa berikutnya. Dari selatan bangkit dinasti Ur III, sering disebut sebagai Renaissance Sumeria, masa kebangkitan kembali warisan kuno. Mereka mencoba menghidupkan kembali peradaban Sumer, memperluas administrasi, membangun kuil-kuil, dan menertibkan ekonomi. Namun seperti semua yang hidup, mereka pun menghadapi batas waktu, dan bangsa Amorite datang membawa gelombang baru sejarah.
Dan dari gelombang itu, lahirlah sesuatu yang lebih megah, Babilonia. Di bawah Hammurabi, ia menjadi pusat hukum, perdagangan, dan kekuasaan. Nama Hammurabi mungkin paling terkenal karena kode hukum tertua di dunia yang lengkap. Prasasti batu yang menyatakan bahwa hukum kini berdiri di atas kata raja, bukan di bawahnya. Babylon adalah mercusuar peradaban di masanya, sebuah kota yang kelak dikenang melalui kisah Taman Gantung, salah satu keajaiban dunia yang hilang. Namun seperti semua mercusuar, cahayanya pun suatu hari meredup. Lalu dari utara muncul bangsa yang keras, militeristik, dan menakutkan, yaitu bangsa Assyria. Mereka bukan hanya penguasa, mereka adalah mesin perang. Kota Nineve dan Asur menjadi pusat kekuatan yang menaklukkan tanah-tanah luas, dari Levan hingga Mesir. Mereka membangun perpustakaan besar, sistem administrasi ketat, dan mencatat sejarah penaklukan dengan detail yang bahkan terasa kejam. Assyria adalah bukti bahwa peradaban tidak selalu lahir dari kedamaian. Kadang ia tumbuh dari ketakutan, dari disiplin, dan dari rasa hormat yang dipaksa oleh pedang. Namun bahkan pedang paling tajam pun dapat patah. Setelah Assyria runtuh, kekuatan kembali bergeser, dan Mesopotamia kembali bergemuruh. Bangkitlah Babilonia baru, dipimpin oleh Nebukadnezar II, raja yang membawa Babylon menuju masa kejayaan terakhir. Ia memperluas wilayah, membangun kota agar megah tak tertandingi, dan membuat Babilonia sekali lagi menjadi simbol kemegahan dunia kuno. Tetapi sejarah tidak pernah berhenti di satu nama. Ketika Persia datang di bawah Cyrus the Great, babak Mesopotamia berubah untuk selamanya. Persia tidak menghancurkan kota itu, mereka menyerapnya, dan membawa Mesopotamia ke dalam kekaisaran yang jauh lebih luas, membentang dari India hingga Yunani. Dari sinilah kita melihat satu hukum abadi sejarah, bahwa tidak ada kejayaan yang abadi, tidak ada singgasana yang kekal, yang tersisa hanyalah jejak dan pelajaran yang diwariskan. Bangsa datang dan pergi, kota dibangun lalu ditinggalkan, tetapi Mesopotamia tetap menjadi saksi, diam namun abadi, karena pada akhirnya peradaban tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berubah bentuk, berpindah tangan, dan hidup kembali dalam diri bangsa berikutnya. Jika kita ingin memahami jiwa sebuah peradaban, kita harus melihat ke dalam apa yang mereka sembah. Karena keyakinan bukan hanya soal ritual. Ia adalah cermin yang memantulkan cara manusia memandang kehidupan, kematian, dan dirinya sendiri. Begitu pula dengan bangsa Mesopotamia. Bagi mereka, dunia adalah arena tempat para dewa memainkan perannya. Alam, banjir, badai, panen, keberuntungan, bahkan kematian. Semuanya adalah bagian dari kehendak ilahi. Mereka hidup berdampingan dengan ketidakpastian sungai, dengan banjir yang bisa memberi kehidupan atau menghancurkan desa dalam sekejap. Dari realitas itulah lahir sistem kepercayaan yang penuh rasa hormat, takut, sekaligus pengharapan terhadap kuasa yang lebih besar dari manusia. Di puncak kepercayaan mereka berdiri Anu, dewa langit dan pemegang otoritas tertinggi. Kemudian ada Enlil, penguasa angin dan badai, sosok yang sering digambarkan sebagai pelindung sekaligus penghukum. Dan ada Enki, dewa air dan kebijaksanaan, yang dipercaya memberi manusia kecerdasan dan kemampuan untuk membangun peradaban. Dari ketiganya, terciptalah struktur kosmik yang menjadi dasar sistem agama mereka. Namun kehidupan spiritual bangsa Mesopotamia tidak berhenti pada tiga nama itu. Di setiap kota ada dewa pelindungnya sendiri. Ishtar di Uruk, Marduk di Babilonia, dan Asyur di Assyria. Mereka bukan sekadar simbol, mereka adalah identitas politik, pusat kekuasaan, dan jiwa kota yang dihormati. Ketika sebuah kerajaan jatuh, dewa pelindungnya pun ikut jatuh. Ketika sebuah kota bangkit, nama dewanya ikut dielu-elukan. Ritual bagi mereka bukan sekadar persembahan. Ia adalah bentuk negosiasi dengan alam semesta. Manusia memberikan roti, anggur, hewan kurban, sementara para dewa memberikan hujan, panen, dan kedamaian. Di kuil-kuil megah yang disebut zigurat, para imam naik mendekati langit, seolah ingin menembus batas antara dunia manusia dan dunia para dewa. Zigurat bukan hanya bangunan, ia adalah tangga menuju surga, simbol keinginan manusia untuk menyentuh yang tidak terlihat. Dan di dalam dinding kuil itu, doa dipanjatkan, ramalan dibacakan, serta nasib kerajaan diputuskan. Karena bagi bangsa Mesopotamia, politik bukanlah urusan manusia semata, tetapi bagian dari rancangan ilahi. Namun kepercayaan mereka juga mencerminkan rasa takut terdalam manusia.
Dunia bawah yang mereka sebut Kur bukanlah tempat kedamaian seperti banyak mitos lain. Ia adalah ruang gelap tempat arwah berjalan tanpa kebahagiaan, hanya bayang-bayang dari kehidupan sebelumnya. Bagi mereka, kehidupan di dunia jauh lebih penting daripada kematian. Maka mereka membangun, menulis, menggambar, dan berperang. Karena mereka tahu, warisan di bumi adalah keabadian yang paling dekat dengan manusia. Namun meski penuh misteri, sistem kepercayaan ini memberikan satu hal penting, yaitu makna. Dan selama manusia mencari makna, agama akan selalu hidup. Mesopotamia membuktikan satu hal, bahwa kepercayaan bukan hanya milik mereka yang kuno. Ia adalah percikan rasa ingin tahu manusia, tentang dari mana kita berasal, dan kemana kita akan kembali setelah kematian. Pada akhirnya, Mesopotamia bukan hanya cerita usang yang ditulis di tablet tanah liat. Ia adalah akar dari dunia yang kita pijak hari ini. Akar dari huruf yang kita baca, hukum yang mengatur kita, kota yang menjadi rumah bagi jutaan manusia, hingga sistem yang membangun peradaban modern. Dari dua aliran sungai yang tenang namun tak terduga, lahirlah sesuatu yang jauh lebih besar daripada imajinasi manusia pada masanya. Lahirlah ide tentang bagaimana manusia hidup bersama, bagaimana ia mencatat pikirannya, membangun pemerintahan, menyembah Tuhan, dan memahami dunia. Di tepian Tigris dan Efrat itulah manusia pertama kali mendefinisikan dirinya. Mereka menulis sejarah sebelum dunia tahu apa itu sejarah. Mereka membangun kota sebelum manusia mengenal kata metropolis. Mereka menyembah Tuhan sebelum kita mengenal agama dalam bentuknya yang kita pahami hari ini. Semua bermula dari sana, di tanah yang disebut Mesopotamia. Tanah yang kini hanya menyisakan reruntuhan, namun pernah berdiri sebagai jantung dunia. Dan meskipun debu telah menutupi batu-batu peradaban tua itu, meskipun nama-nama raja kini hanya tinggal ukiran di museum, meskipun sungai tak lagi mengalir seperti dulu, jejak mereka tidak hilang. Ia mengalir dalam diri kita, dalam dunia modern yang kita bangun dan sebut sebagai milik kita. Karena kenyataannya, kita hanyalah kelanjutan dari mereka. Peradaban tidak pernah mati. Ia hanya berubah bentuk, berpindah tangan, dan terus bergerak maju. Seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Suatu saat nanti, mungkin dunia akan melupakan nama-nama kita, seperti kita melupakan beberapa nama yang pernah memerintah Mesopotamia. Namun warisan yang kita tinggalkan, ide, tulisan, bangunan, dan pengetahuan mungkin akan hidup lebih lama dari tubuh kita. Sama seperti mereka, sama seperti Mesopotamia.